Halo, Anda pernah nggak sih merasa kayak, aduh, udah coba macam-macam cara buat nurunin berat badan atau biar lebih semangat gitu, tapi kok hasilnya gitu-gitu aja ya? Udah coba diet ini, olahraga itu, tapi rasanya tetap aja susah gitu mencapai target. Nah, gimana kalau, selama ini kita fokusnya agak keliru? Gimana kalau kuncinya itu justru ada di pusat kendali kita, di otak? Selamat datang di sesi pembahasan mendalam kita hari ini. Kita bakal coba gali lebih dalam nih, gagasan yang menarik banget dari buku Dr. Daniel G. Amen, Change Your Brain, Change Your Body. Ya, berdasarkan kutipan-kutipan penting yang kita punya, coba deh bayangin otak Anda itu kayak ruang kontrol tersembunyi buat seluruh tubuh Anda. Nah, misi kita hari ini, kita mau coba bongkar panel-panel kontrol utamanya, prinsip dasarnya, yang nunjukin gimana kesehatan otak itu nyambung langsung kesehatan fisik, penampilan, bahkan kemampuan Anda buat dapat bentuk tubuh ideal. Siap nih, buat ngeliat gedangan nyuasain ruang kontrol ini bisa jadi kunci yang Anda cari-cari. Oke, mari kita mulai bedah ini. Iya, ide utamanya itu memang, kuat banget ya. Otak Anda itu ya komandan tertinggi, semua yang terjadi sama tubuh Anda, mulai dari milih donat atau apel, terus semangat buat lari pagi, tingkat stres yang bikin susah tidur, sampai kerutan halus di wajah, itu semua dipengaruhi sama fungsi otak Anda. Dan ini bukan cuma teori loh, sumber kita ini ngasih contoh yang, jelas banget. Ada cerita BK, dia berjuang sama obesitas setelah aktivitas di bagian penting otaknya, korteks prefrontal atau PFC, itu menurun gara-gara kecelakaan mobil waktu kecil. Oh, kecelakaan? Iya, tapi pas fungsi PFC-nya dipulihkan lewat intervensi otak, wah dia berhasil nurunin berat badan hampir 40 kilo. Wow, 40 kilo. Luar biasa kan? Terus ada Jack, dia tahu persis diet apa yang benar, tapi kok susah banget konsisten gitu. Ternyata ya itu tadi, PFC-nya kurang aktif. Atau Sarah yang sering lesu, cemas, nggak ada motivasi ke gym. Ternyata juga karena ada masalah di fungsi otaknya. Jadi pesannya tuh jelas banget dan diulang-ulang di kutipan ini. Kalau Anda mau mengubah tubuh secara mendalam dan awet gitu ya, langkah pertamanya harus mulai dari otak Anda. Prinsip pertama yang diangkat ini unik juga ya, Dr. Amen nyebutnya brain envy, rasa iri pada otak sehat. Agak aneh ya kedengarannya, tapi ada cerita menarik nih di baliknya. Dr. Amen itu pernah scan otaknya sendiri waktu umur 37, dan hasilnya kata dia sih kayak toksik gitu, nggak sehat pokoknya. Toksik ya? Iya, tapi pas dia scan lagi di umur 52, otaknya malah kelihatan jauh lebih sehat, lebih mudah secara biologis. Padahal kan biasanya aktivitas otak itu cenderung turun ya seiring umur. Betul, biasanya begitu. Nah, apa yang terjadi? Ternyata dia kan sering banget lihat hasil scan otak pasien-pasiennya yang sehat, yang fungsinya optimal, itu bikin dia termotivasi, ya bisa dibilang iri tapi dalam arti positif gitulah. Dia jadi pengen otaknya sendiri kayak gitu. Jadi termotivasi ya? Iya, ini yang dorong dia buat serius banget nerapin gaya hidup sehat buat otak. Hasilnya, wah bukan cuma otaknya yang membaik. Dia jadi lebih energik, lebih sehat fisiknya, berat badannya turun, kulitnya jadi lebih bagus, bahkan nyeri artritisnya hilang. Jadi poin kuncinya, motivasi kuat buat ubah badan itu seringnya dimulai dari keinginan yang tulus buat punya otak yang sehat. Betul sekali. Dan perlu digarisbawahi ya, brain envy ini bukan sekedar pengen jadi jenius atau IQ-nya tinggi gitu aja. Bukan soal pinter doang ya. Bukan, ini lebih ke menghargai dan menginginkan organ yang fungsinya optimal sebagai pusat kendali hidup Anda. Ini soal menyadari betapa berharganya otak sehat itu, terus dijadiin sumber motivasi dari dalam buat ngerawat diri. Kalau Anda udah benar-benar pengen otak yang kerjanya bagus, pilihan gaya hidup sehat itu jadi lebih punya makna, bukan sekedar kewajiban lagi. Ini fondasi motivasi yang kuat banget. Masuk akal banget sih. Kalau kita beneran sayang sama otak kita, ya kita jadi lebih niat gitu ya jaganya, terus efeknya kerasa ke badan. Nah ini nyambung banget nih ke prinsip kedua. Fungsi otak secara langsung nentuin hasil tubuh Anda. Kita lihat lagi deh contoh Jack tadi, yang susah konsisten diet gara-gara PFC rendah. Atau Sarah yang kurang motivasi dan cemas. Buku ini nekenin banget. Seringnya, ini tuh bukan murni soal males atau kurang tekad aja. Tapi ini adalah manifestasi dari gimana otak mereka bekerja.
Nah, ini bagian yang menarik ya secara mekanisme. Area spesifik kayak korteks prefrontal atau PFC ini sering banget diibaratkan kayak CEO atau RAM di otak kita. Fungsinya emang krusial banget, kemampuan buat ngerencanain, nentuin tujuan jangka panjang, mikir ke depan, ngendaliin impuls sesaat, dan juga jaga konsistensi perilaku. CEO otak ya? Iya. Sekarang coba bayangin deh, kalau CEO ini kerjanya kurang aktif atau remnya agak blong gitu. Apa coba yang terjadi? Wah, kacau dong ya. Iya, kemampuan Anda buat nolak godaan jangka pendek misalnya, ada sebungkus keripik kentang tuh di depan mata, demi tujuan jangka panjang, kayak badan lebih sehat atau berat badan ideal, itu bakal melemah secara neurologis. Anda mungkin tahu banget harusnya milih salad, tapi dorongan impulsif buat ngambil keripik itu jadi lebih susah dikendaliin. Oh, jadi itu ya alasannya? Iya, jadi susahnya Jack buat konsisten diet itu bukan sekedar kurang niat, tapi emang ada dasar biologis di fungsi PFC-nya yang bikin perencanaan dan kontrol diri itu jadi lebih berat. Memahami ini bisa ngubah cara kita mandang perjuangan orang lain dan juga diri kita sendiri. Itu penjelasan yang ngebantu banget buat paham kenapa kok bisa susah gitu. Bukan cuma soal mau atau nggak mau ya. Oke, nah setelah paham pentingnya fungsi otak, prinsip berikutnya ini rasanya fundamental banget. Lindungi otak Anda yang secara fisik tuh rapuh banget. Dr. Emen ngasih gambaran yang cukup jelas ya. Otak kita ini teksturnya lembut banget kayak mentega suhu ruang, tahu sutra, atau ya antara putih telur mentah sama agar-agar gitulah. Lembut banget ya. Iya, dan sekitar 80% isinya air. Organ selembut ini dikurung di dalam tengkorak yang keras, yang ironisnya punya beberapa tonjolan tulang tajam gitu di bagian dalamnya. Waduh, Ini bikin saya agak, gimana ya, ngeri juga ngebayanginnya. Artinya, otak kita ini rentan banget sama cedera. Dan ini bukan cuma soal cedera kepala berat kayak akibat kecelakaan mobil parah gitu. Kutipan ini nekenin kalau trauma kepala ringan yang sering dianggap sepele, misalnya sering nyundul bola waktu main bola, jatuh kepleset pas main ski, atau bahkan jatuh dari sepeda nggak pakai helm, itu bisa ngasih dampak kumulatif yang signifikan buat fungsi otak. cedera ringan gitu ya. Iya, cedera otak semacam ini, kata sumbernya sih, umum banget terjadi. Jutaan kasus per tahun. Dan banyak yang nggak kediagnosis, tapi diam-diam ganggu kemampuan seseorang buat mikir jernih, ngelola emosi, dan akhirnya ya ngerawat tubuhnya. Konsekuensi cedera otak ini emang bisa luas banget dan sering nggak langsung kelihatan. Bisa muncul sebagai masalah emosional kayak gampang marah atau depresi, terus perubahan perilaku jadi impulsif atau susah fokus, atau kesulitan kognitif kayak masalah memori, susah ngambil keputusan. Hmm, Coba bayangin aja, gimana seseorang bisa konsisten milih makanan sehat atau rutin olahraga kalau kemampuan otaknya buat ngerencanain, fokus, dan ngendaliin emosi itu keganggu akibat cedera di masa lalu. Sumber kita juga nyorot kaitan antara riwayat cedera otak sama peningkatan resiko kecanduan alkohol dan narkoba. Nah, ini kan jelas-jelas mempercepat penuaan dan bikin susah ngatur berat badan. jadi pesan praktisnya jelas banget ya dari buku ini. Jaga kepala Anda, hindari benturan yang nggak perlu, pikir ulang deh soal nyundul bola keseringan, dan yang paling penting nih, selalu pakai helm kalau lagi aktivitas beresiko kayak sepedaan, main ski, atau snowboarding. Mungkin kedengaran sepele ya buat sebagian orang, tapi ini langkah preventif mendasar banget buat ngelindungin pusat kontrol kita. Ini bikin saya mikir ulang deh soal kebiasaan saya sendiri pas sepedaan, kadang masih suka lupa pakai helm. Tepat. Pelindungan fisik itu lapisan pertama. Nah, setelah ngomongin perlindungan fisik, Dr. Amen ngebawa kita ke konsep ketahanan internal otak yang dia sebut brain reserve atau cadangan otak. Ini prinsip keempat. Cadangan otak. Ini konsepnya menarik nih. Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, kenapa ya pas kehadapin tekanan berat, masalah kerjaan, konflik keluarga, ada orang yang langsung lari ke sekotak es krim atau rokok atau minuman keras, sementara ada orang lain yang kayaknya bisa tetap tenang, mikir jernih, bahkan tetap jaga rutinitas sehatnya. Apa cadangan otak ini jawabannya? Sangat mungkin. Konsep brain reserve ini bisa diibaratkan kayak bantalan atau kapasitas cadangan dari fungsi otak yang sehat. Cadangan ini ngebantu Anda ngadepin stresor kehidupan, cedera ringan, atau bahkan proses penuaan alami tanpa langsung ngalamin penurunan fungsi yang drastis. Oh, jadi kayak buffer gitu ya? Iya, kayak bantalan gitu.
Makin tebel bantalan cadangan Anda, makin bagus kemampuan Anda buat ngatasin kesulitan tanpa harus bergantung sama mekanisme coping yang ngerusak diri, kayak makan berlebihan, ngerokok, atau minum alkohol. Sebaliknya, kalau cadangan otak Anda tipis, Anda bakal lebih rentan kepleset ke pilihan-pilihan nggak sehat pas lagi di bawah tekanan. Oke. Terus apa aja nih yang bisa nyikis cadangan berharga ini? Kutipan buku ini ngasih beberapa contoh. Misalnya paparan racun pas dalam kandungan. Kalau ibunya ngerokok atau minum alkohol gitu. Terus cedera kepala waktu muda, kayak contoh jatuh dari atap tadi. Pengalaman traumatis kayak KDRT waktu kecil atau riwayat penyalahgunaan zat adiktif. Banyak juga ya faktornya. Iya, pokoknya segala sesuatu yang merusak sel-sel otak atau ganggu fungsinya secara kronis itu bakal ngegrogoti cadangan ini. Nah, tapi kabar baiknya, cadangan ini bisa dibangun dan diperkuat. Oh, bisa dibangun. Gimana caranya tuh? Tentu aja, dengan nerapin gaya hidup yang sehat buat otak secara konsisten. Ini termasuk nutrisi yang baik, olahraga teratur, tidur cukup, manajemen stres, dan belajar terus umur hidup. Banyak diantaranya bakal kita singgung lagi nih. Intinya, setiap pilihan sehat yang Anda buat itu kayak investasi buat bangun cadangan otak yang lebih kuat. Bikin Anda lebih tangguh ngadepin badai kehidupan. Ini ngehubungin lagi pentingnya ngelindungin otak dari prinsip 3 tadi sama membangun ketahanan internalnya di prinsip 4 ini. Wah, saya suka nih ide kalau kita bisa aktif bangun cadangan ini. Jadi ngerasa punya kontrol gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya sangat menarik nih. Prinsip kelima. Bagian otak yang spesifik ternyata ngendaliin perilaku spesifik yang relevan banget sama kesehatan tubuh. Buku ini kayak ngasih kita peta area otak kunci gitu. Bisa dijelasin dikit nggak area mana aja yang penting kita tahu? Tentu. Mari kita lihat beberapa area utama yang disorot di kutipan. Pertama, korteks prefrontal, PFC. Kayak yang udah kita bahas tadi, ini CEO kita. Pusat penilaian, kemampuan mikir ke depan, perencanaan strategis, termasuk rencana makan dan olahraga, dan yang krusial, kontrol impuls. Kalau PFC kuat, Anda lebih mampu nahan godaan dan konsisten sama tujuan. Oke, PFC CCEO. Terus? Kedua, sistem limbik dalam, DLS. Ini pusat pengaturan nada emosi Anda. Kalau terlalu aktif, overaktif gitu, cenderung muncul perasaan negatif, pesimis, motivasi rendah. Sebaliknya, kalau aktivitasnya seimbang atau tenang, mood lebih positif. Area ini sering dikaitin sama gangguan mood kayak depresi. Bayangin deh, susahnya termotivasi olahraga kalau DLS Anda lagi menyala negatif. Pusat emosi ya? Ketiga, basal ganglia. Fungsinya ngegabungin antara pikiran, perasaan, sama gerakan fisik. Area ini juga penting buat ngatur tingkat kecemasan. Kalau terlalu aktif, bisa muncul rasa cemas berlebih, otot tegang, bahkan gejala fisik stres lainnya. Kalau kurang aktif, motivasi bisa turun. Yang juga penting banget, basal ganglia ini bagian dari sirkuit kesenangan otak. Rasa nikmat dari kokain, kue coklat, atau makanan ringan favorit Anda sebagian besar diproses di sini. Wah, pusat kesenangan juga. Iya, ini ngejelasin kenapa stres yang bisa ngaktifin basal ganglia seringkali micu keinginan makan makanan enak tapi nggak sehat. Pantesan kalau stres pengennya ngemil ya. Nah, itu dia. Terakhir, keempat, lobus temporal. Letaknya di sisi kepala, area ini terlibat dalam proses bahasa, memori jangka pendek, stabilitas mood, dan juga bisa terkait sama isu temperamen atau gampang marah kalau ada masalah di sana. Wow, ini bener-bener kayak ngelihat panel kontrol yang beda-beda ya di ruang kendali otak kita. Implikasinya apa nih buat kita yang pengen ngubah tubuh? Apa kita bisa tahu gitu area mana yang kuat atau lemah di diri kita? Implikasinya besar. Buku ini kayaknya sih ya berdasarkan kutipan, nyaranin kalau dengan memahami kecenderungan fungsi di area-area ini, misalnya lewat kuesioner atau observasi diri, Anda bisa dapat petunjuk tentang akar masalah perilaku nggak sehat Anda. Oh, jadi bisa diidentifikasi gitu ya? Iya, misalnya ada cenderung makan emosional pas sedih, mungkin terkait DLS. Atau makan karena cemas dan tegang, mungkin terkait basal ganglia. Atau susah banget ngerencanain dan konsisten, mungkin terkait PFC. Dengan identifikasi ini, intervensinya bisa lebih tepat sasaran. Misalnya, kalau masalahnya lebih ke DLS yang negatif, latihan mindfulness atau teknik naikin mood bisa lebih efektif. Kalau basal ganglia terlalu aktif, teknik relaksasi atau mungkin suplemen penenang bisa lebih bantu. Ini bukan diagnosis ya, tentu aja, tapi kerangka berpikir yang berguna banget. Ini ngebuka perspektif baru banget sih.
Jadi bukan cuma mikir saya harus lebih disiplin, tapi mungkin saya perlu nenangin basal ganglia saya atau perkuat fungsi PFC saya. Oke, ini ngebawa kita ke prinsip ke-6, yang lebih praktis nih. Hal-hal spesifik yang merusak versus membantu otak kita. Kutipannya pasti ngasih banyak contoh ya. Bisa kita sorot beberapa yang paling penting. Tentu, daftarnya panjang sih. Tapi mari kita fokus ke beberapa musuh utama otak yang disebutin. Pertama, kurang tidur. Wah, ini nggak bisa ditawar. Otak itu bersih-bersih dan nyimpen memori pas kita tidur. Butuhnya minimal ya, umumnya 7 jam semalam. Kurang dari itu secara kronis bakal ganggu hampir semua fungsi otak. Waduh, 7 jam ya minimal? Iya. Kedua, dehidrasi. Ingat, otak itu 80% air. Kurang cairan dikit aja udah bisa ganggu konsentrasi, mood, sama tingkat energi. Minum air putih penting berarti ya? Banget. Ketiga, stres kronis. Ini pembunuh diam-diam. Hormon stres, kortisol yang tinggi terus-terusan itu nggak cuma jelek buat otak. Bisa ngecilin area memori loh. Tapi juga micu nafsu makan, terutama makanan manis dan berlemak, bikin numpuk lemak di perut, masalah kulit kayak jerawat, sama tekanan darah tinggi. Komplit ya efek buruknya. Iya, terakhir, pikiran negatif. Ini sering diremehin, tapi kutipan ini negasin kalau pikiran negatif yang diulang-ulang itu secara harfiah bisa nurunin aktivitas di beberapa bagian otak dan secara aktif nyabotase usaha Anda buat hidup lebih sehat. Anda kayak ngehipnotis diri sendiri buat gagal gitu. Itu daftar yang cukup menakutkan ya, karena banyak yang mungkin kita lakuin sehari-hari tanpa sadar. Tapi di sisi lain, pasti ada dong hal-hal yang bisa kita lakuin buat secara aktif membantu otak kita. Apa aja contoh utamanya? Tentu aja, dan ini bagian yang bikin kita merasa berdaya. Pertama, ya tidur cukup. Kebalikan dari kurang tidur tadi, ini fondasi utama. Kedua, meditasi dan relaksasi. Ini udah terbukti secara ilmiah bisa nenangin area otak yang terlalu aktif, kayak amigdala pemicu stres, terus ngaktifin PFC yang bijaksana, dan ngelawan efek negatif stres kronis. Meditasi itu bagus ya berarti? Sangat. Ketiga, nutrisi optimal. Apa yang Anda makan itu ngaruh banget ke bahan bakar dan struktur otak. Ini topik besar sih sebenarnya, mungkin buat eksplorasi kita berikutnya, tapi intinya makanan kayak antioksidan, lemak sehat kayak omega 3, sama vitamin mineral itu penting banget. Keempat, latihan fisik. Nah, ini sangat ditekankan. Olahraga itu ningkatin aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Lebih banyak darah artinya lebih banyak oksigen dan nutrisi buat sel-sel otak, yang akhirnya ningkatin mood, memori, fokus, dan bahkan bisa dorong pertumbuhan sel otak baru. Oke, jadi olahraga itu bukan cuma buat badan ya, tapi otak juga. Tadi terkait pikiran negatif, Anda nyebutin kalau buku ini ngebahas lebih lanjut. Ada konsep menarik namanya ANTS, Automatic Negative Thoughts, atau pikiran negatif otomatis. Kayak semut-semut pengganggu gitu ya, yang rayap di otak kita tanpa diundang. Bisa dijelasin dikit lagi dampaknya? Tepat. ANTS ini tuh pikiran-pikiran spontan, seringnya nggak disadari, yang muncul terus langsung bikin Anda merasa jelek, cemas, atau pesimis. Contohnya kayak, saya nggak bakal bisa kurus deh, atau pasti gagal lagi nih, ngapain sih nyoba? Saya emang pemalas, gitu-gitu. Oh, sering banget tuh kedengeran suara gitu di kepala? Nah, dampaknya itu ngerusak banget. ANTS ini nggak cuma nurunin mood, tapi juga secara aktif nyabotase perilaku sehat Anda. Kalau Anda terus-terusan dengerin suara negatif ini di kepala, ya gimana mungkin Anda bisa termotivasi buat ke gym atau nolak kue? Bener juga ya. Makanya, salah satu kunci penting yang kayaknya ditekankan buku ini adalah belajar mengidentifikasi semut-semut ini pas mereka muncul, terus secara sadar nantang atau ngebunuh mereka. Ngambil kendali atas dialog internal ini langkah krusial buat ngerebut kembali kendali atas otak Anda dan akhirnya ya tubuh Anda. Ini jadi munculin pertanyaan penting sih buat kita semua. Gimana ya caranya kita bisa lebih sadar sama ANTS dalam hidup sehari-hari, terus mulai belajar ngelawannya, mungkin dicatat gitu ya, atau secara aktif diganti sama pikiran yang lebih realistis dan positif. Menarik banget ngendaliin semut di kepala kita sebagai strategi kesehatan. Jadi, nih, setelah kita gali semua prinsip ini, apa artinya semua ini buat Anda pendengar kami? Pesan utamanya kayaknya jelas dan kuat banget ya. Kesehatan otak Anda itu bukan sesuatu yang kepisah, tapi justru fondasi absolut buat kesehatan fisik dan penampilan Anda.
Kita udah lihat kan tadi betapa eratnya hubungan antara fungsi PFC sama konsistensi diet. Gimana stres kronis ngerusak otak dan micu numpuk lemak, gimana cedera kepala ringan aja bisa berdampak jangka panjang, dan gimana pikiran kita sendiri bisa jadi sahabat atau malah musuh terbesar buat tubuh kita. Ini artinya, mungkin kekuatan buat ngubah tubuh Anda itu jauh lebih besar dari yang Anda sadari selama ini. Kuncinya adalah ngalihin sebagian fokus Anda dari sekedar ngubah tubuh, jadi ngerawat dan ngoptimalin otak sebagai ruang kontrol utama. Persis. Dan nggak perlu kok perubahan drastis semalam. Langkah-langkah kecil yang konsisten buat ngelindungin dan ngasih nutrisi otak Anda, kayak komitmen pakai helm, nyoba teknik relaksasi 5 menit sehari, nambah 1 jam tidur, atau mulai perhatiin dan nantang satu aja pikiran negatif tiap hari. Itu bisa ngasih efek domino yang positif dan signifikan buat tubuh Anda seiring waktu. Tiap tindakan positif buat otak, itu investasi langsung buat kesehatan fisik dan kesejahteraan Anda secara keseluruhan. Sebagai penutup, mungkin kita bisa bawa ini jadi sesuatu yang bisa Anda renungkan secara pribadi ya, mengingat betapa eratnya hubungan otak tubuh yang udah kita diskusikan berdasarkan kutipan dari Dr. Amen ini. Coba deh pikirin, ada nggak sih satu kebiasaan kecil, satu aja yang Anda sadari mungkin selama ini kurang baik buat otak Anda? Satu kebiasaan ya. Kalau Anda bisa ngubah kebiasaan kecil itu minggu ini, gimana ya dampaknya ke kejernihan berpikir Anda, tingkat energi Anda, pilihan makanan Anda, dan akhirnya ke tubuh Anda dalam jangka panjang. Ini eksplorasi personal yang bisa Anda mulai hari ini. Wah, pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan. Terima kasih banyak sudah menyimak eksplorasi mendalam kita kali ini, menggali wawasan dari Change Your Brain, Change Your Body. Semoga percakapan ini ngasih Anda perspektif baru dan semangat buat mulai merawat ruang kontrol Anda dengan lebih baik lagi ya. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.